Halo semua, kita kembali dalam belajar statistik khususnya tentang kuartil. Kita nanti akan belajar bagaimana menghitung kuartil suatu data tunggal maupun data berkelompok. Sebelum masuk ke cara menghitung kuartil, kita bahas pengertian kuartil itu. Kuartil itu adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dalam 4 bagian yang mempunyai nilai sama besar. Dan kuartil ini terbagi dari 3 macam. Ada kuartil bawah dilambangkan Q1, kuartil tengah atau median dilambangkan Q2, dan kuartil atas dilambangkan dengan Q3. Cara menentukan kuartil, yang pertama, kita urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian yang kedua, tentukan median atau ditulisnya Q2. Ini sudah dibahas di minggu lalu. Yang ketiga, kita menentukan Q1 dengan cara membagi datanya di bawah Q2 jadi 2 bagian yang sama besar. Yang keempat, tentukan Q3 dengan cara membagi data di atas Q2 jadi 2 bagian yang sama besar. Oke, kita akan mencari Q1, Q2, dan Q3 dari data yang sudah diberikan di sini. Kalau diperhatikan, ada 15 data ya. Sebelum kita mencari Q1, Q2, dan Q3, kita urutkan dulu datanya dari data terkecil sampai data terbesar. Di sini yang terkecil ada 43, kita tulis 43. Selanjutnya 46. Oke, ada 50. 56 ada 3. Ada angka 60. Angka 67 kita tulis sebanyak 3 kali. Ada angka 80, kita tulis sebanyak 2 kali. Dan terakhir angka 85. Oke, data sudah diurutkan. Kemudian langkah kedua kita mencari Q2-nya atau mediannya. Karena di sini datanya ada 15, maka kita bagi 2. 15 dibagi 2 yaitu 7 ke kiri, 7 ke kanan, Q2 ada di tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini batasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini batasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 60 itu adalah Q2-nya. Untuk Q1-nya dari kiri kita bagi 2 sama banyak, berarti sekitar 3, berarti ini Q1-nya sama dengan 50. Kemudian untuk Q3 banyaknya data ada 7, kita bagi 2 sama banyak, di tengahnya yaitu Q3 yaitu 80. Kalau menggunakan rumus, ada rumus seperti ini. Q1 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1. 1/4 dikali N yang ada 15 ya, ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 16. Habis bagi sisanya 4 sama dengan 1 kali 4 yaitu 4. Berarti Q1 ada di letaknya ada di 4. 1, 2, 3, 4. Berarti Q1-nya 50. Kemudian ada rumus juga yang menentukan Q2 yaitu 1/2 dikali N tambah 1 sama dengan 1/2 dikali
15 ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali 16. Oke, ini habis bagi 8, sehingga Q2 itu letaknya ada di 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Q2 sama dengan 60. Begitu juga dengan Q3, kita menentukan letak Q3 di 3/4-nya dari 15 ditambah 1, yaitu 3/4 dikali 16 habis bagi 4. 3 kali 4 12. Letaknya Q3 ada di 12 dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya betul ya, Q3 jadi 80. Nah itu cara mencari Q1, Q2, dan Q3 untuk data tunggal. Ada rumus kuartil untuk data berkelompok, sudah tertulis di sini. QI lambang dari kuartil dengan I-nya 1, 2, dan 3, kemudian TB itu tepi bawah kelas ditambah I/4M. I-nya bisa 1, 2, dan 3 dikurangin FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum QI per FKI. FKI itu frekuensi kumulatif dikali panjang kelas. Kita lanjut ke contoh soalnya ya. Oke, di sini kita akan menghitung Q1, Q2, dan Q3 untuk data berkelompok dengan rumus tadi sudah diberikan ya. Kita hitung dulu berapa frekuensi untuk data ini. 9 tambah 11 20. 20 tambah 14 34. 34 ditambah 18 yaitu 52. 52 ditambah 16 yaitu 68. 68 ditambah 12 80. 80 ditambah 8 yaitu 88. Nah ini jumlahnya ya. Oke, kita akan menghitung Q1 dengan rumusnya sudah tertulis di situ. Kita cari Q1-nya letaknya di mana? 1/4 dari 88. Berarti 1/4 dikali 88 itu sekitar 22 ya. Kita hitung 22 dari 9 tambah 11 20. 20 ditambah 14 sudah 34. Berarti letak Q1 sekitar ini. Nah, sebelum mencari Q1, kita tulis dulu frekuensi kumulatif. Kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Cara menghitungnya begini. 9 ini kita taruh di sini 9. 9 tambah 11 20. 20 tambah 14 34. 34 tambah 18 itu 52. 52 tambah 16 yaitu 68. 68 tambah 12 80. 80 tambah 8 yaitu 88. Nah, itu seperti itu cara menghitung frekuensi kumulatif. Oke, titik bawahnya berarti 30 dikurangin 0,5 yaitu 29,5 ditambah 1/4 dikali 88 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q1 yaitu
20. Ini ya frekuensi kumulatif sebelum Q1 itu yang ini 20. Ini frekuensi kumulatif 34 yang Q1 nya, tapi sebelumnya 20 per frekuensi Q1 yaitu 14 dikali panjang kelasnya, dihitung dari 30, 31, 32, 33, 34, ada 5 sama dengan 29,5 ditambah habis ya, jadi 22. 1 kali 22 yaitu 22 dikurang 20 per 14 dikali 5 sama dengan 29,5 ditambah 2 per 14 kali 5 sama dengan 29,5 ditambah 10 per 14. Oke, kita hitung dulu nih 10 per 14 gimana ya. Waktu pelajaran SD dalam pembagiannya seperti ini ya dulu. Sepuluh dibagi 14 tidak bisa, jadi tambahkan 0 di sini. Jadi 100 dibagi 14. Ini juga ditambahkan 0, yaitu 14 kali berapa supaya 100, yaitu 7 ya. Sini kita ngontretnya 14 kali 7, 829 ya, berarti 98 dikurangi 20 bagi 14 itu 1 kali 14 dikurangin 60, 20 kurang 14 60, 6 cuma diturunin 0 ya, jadi 60 bagi 14 yaitu, kita hitung dulu, 14 dikali 5, udah lebih ya, 14 dikali 4, 16, 156. Oke, di sini 5, di sini 4 ya. Nah, kita ambil satu angka di belakang koma, jadi kita ambil aja 0,7. Kita lanjut sama dengan 29,5 ditambah 10 bagi 14 itu 0,7. Kita ambil 0,7. Sehingga sama dengan, ini ngotretnya begini, 29,5 ditambah 0,7. 5 tambah 7, 12, 10, 1, 3, 30,2. Jadi Q1 jawabannya 30,2. Oke, sekarang kita akan menghitung Q2. Sebelumnya kita harus tahu dulu di mana letak kuartil 2 ya. Setengah dari 88 berarti 44. 9 tambah 11 20, 20 tambah 14 34, 34 tambah 18 tuh 52, berarti sekitar ini. Oke, tepi bawah kelas Q2 itu 35 dikurangin 0,5 yaitu 34,5 ditambah setengah dari 88 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q2 berarti 34 per frekuensi kumulatif Q2 nya frekuensi Q2 nya 18 per panjang kelasnya sama ya dengan Q1 yaitu 5. Oke, kita lanjut.
setengah dari 88 itu 44 dikurang 34 dibagi 18. 44 kurang 34 itu 10. 10 kali 5, 50 per 18. Oke, kita hitung dulu pembagiannya. 50 bagi 18. Nah, ini begini nulisnya. 50 bagi 18 itu sekitar 2. 2 kali 18 kan 36. Sisanya 14. Turun 01. 140 per 18 itu 7. Karena 18 kali 7 itu 126. Berarti 7 kali 18 126 ya. Sisanya 140 dikurangin 126, sisanya 14, turun 0. Oke, 7. Terus ya 7 ya. Sehingga ini ditambah, kita ambil satu angka di belakang koma, 2,8. Karena 7-nya maju ke depan, tambah 1, 2,8. Sehingga bisa ditulis, kita hitung 34,5 ditambah 2,8. Maaf ya, 37 ya. 37,3. Jadi Q2 untuk data ini 37,3. Q3 kita cari seperti rumus yang sudah ada di sini. Sebelumnya kita cari dulu letak Q3-nya di mana intervalnya. 3/4 dari 88 yaitu 66. Kita hitung dari atas ke bawah, 66 itu letaknya di sini, di interval 40 sampai 44. Berarti 40 dikurangi 0,5 tepi bawahnya ya, 39,5. 3/4 dikali 88 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q3 2 per frekuensi kumulatifnya, maaf, frekuensi Q3 nya yaitu 16 dikali 5. Ini ya, 66 kurang 52 dibagi 16 sama dengan 39,5 ditambah 66 dikurang 52 itu 14 per 16 dikali 5. Sama dengan 39,5 ditambah 14 dikali 5 ya, 70 per 16. Oke, kita hitung 70 dibagi 16. Atau kita bisa menyederhanakannya ya, 70 itu bisa dibagi 2 jadi 35, 16 dibagi 2 jadi 8. 35 bagi 8, 4. 4 kali 8, 32. 35 kurang 32, 3. Turun 0. 30 bagi 8, 7. Maaf, 30 bagi 8 itu 3. 3 kali 8, 24. 30 kurang 24, 6. Turun 0 lagi, 60 bagi 8, 7. 7 kali 8, 56. 60 kurang 56 itu 4. 40 bagi 8 itu 5.
kita ambil satu angka di belakang koma, sehingga 39,5 ditambah 4,4. Oke, sama dengan, kita hitung 39,5 ditambah 4,4, 9, 13, 143,9. Kita bisa hapus ya kotretannya. Oke, jadi jawabannya untuk Q3 sama dengan 43,9. Oke, itu cara menghitung Q1, Q2, dan Q3 dari data lengkap. Terus belajar dan semangat ya, supaya kamu bisa lebih pintar lagi. Oke, sekian dari Ibu pelajaran tentang kuartil.